671 hanya jutaan, baguslah kalau dia menyukainya. Berpakaianlah seperti petugas pengantin pria. Namun, tubuhnya tampan dan tubuhnya sangat tampan. Tan Qing muncul dan mata semua orang tertarik. Presiden grup Tang, yang keluarganya dulunya adalah seorang gangster, mengenal banyak orang besar di area abu-abu. Tan Qing adalah orang yang ingin dibully. Sepertinya hubungan Tuan Tang dengan nyonya muda kedua memang baik. Petik 2. Benar, Pak Tang juga datang di hari ulang tahun kakek Huo. Petik 2. Apa menurut kalian Direktur Huo tidak akan marah? Presiden Tang telah menjadi lawannya selama beberapa tahun. Sepertinya nyonya muda kedua ini memang tidak sederhana. Petik 2. Tan Qing baru saja tiba, dan Huo Xishen dan Huo Chenyu juga datang, dan suasana di tempat langsung mencapai puncaknya. Adik ipar terlihat baik di sini. Petik 2. Ya, lumayan. Petik 2. Meskipun Zhao Xinchen tidak cocok dengan Huo Zixing, ia adalah penggemar Huo Xishen dan berinisiatif menyambut mereka ke ruangan. Pada saat ini, Yan Jingyi dan Shen Yang sedang duduk di dalam ruangan untuk mengobrol, dan Zhuang Heng, Tan Qing, Huo Zixing dan yang lainnya ada di sana. Kak Jin, Direktur Huo sudah datang. Apakah kita akan menyiapkan hidangan di ruangan ini? Yan Yi segera melihat ke arah pintu dan melihat Huo Chengyu berdiri di belakang Huo Xishen. Tatapannya jatuh ke arah Shen Yan. Shen Yan terlihat sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara Huo Chengyu. Sebenarnya Yan Jingyi adalah orang tuanya. Yan Jingyi berinisiatif untuk berdiri menyambut Huo Xishen. Petik 2. Direktur Huo datang untuk duduk dan berkumpul di meja. Apakah kalian ingin membentuk permainan? Kudengar Huo Xishen sangat pandai bermain mahjong dan jarang kalah. Dia sudah lama ingin tahu bagaimana bermain mahjong. Yang dibutuhkan untuk bermain mahjong adalah suasananya. Karakter Direktur Huo sangat dingin dan tidak suka bersama dengan kita. Aku pikir lebih baik membiarkan Tuan Muda Huo datang. Tan Qing berjalan ke meja mahjong dan berkata. Huo Xishen menatapnya dengan dingin dan dengan cepat menarik kembali. Petik 2. Nyonya tidak mau menerima tamumu. Yan Jingyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Petik 2. Zhao Xinchen tahu kalau mau ke resepsi. Apakah aku harus pergi sendiri? Setelah mengatakannya, dia menggosok tangannya. Direktur Huo, bolehkah aku duduk di sampingmu dan menonton? Ini bukan untuk hal lain, terutama mendengar bahwa bermain mahjong menyenangkan, dan bermain mahjong dengan wanita kuan masih bisa menghasilkan uang. Huo Xishen memegang tangan Yan Jingyi dan duduk di depan semua orang. Posisi di sebelahku memang untuk istriku. Petik 2. Sayang, aku juga akan memberimu posisi di sebelahku. Duduklah di sini dan aku akan bernyanyi untukmu. Nona Yan, Tang selalu ingin dekat denganmu dan membuatmu lebih mengenalku. Petik 2. Aku cukup terampil, tapi adik ipar bisa mempelajarinya. Petik 2. Yan Jingyi bukan orang bodoh. Begitu banyak orang di sini, Huo Xishen pasti tidak akan kehilangan muka. Aku hanya ingin melihat Direktur Huo bermain mahjong. Petik 2. Tidak lama kemudian, para staf menyiapkan alat dan mereka berempat mulai. Harus dikatakan bahwa keahlian Huo Xishen sangat bagus. Ia telah memenangkan 3 atau 4 game berturut-turut. Melihat itu, Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menuding. Tidak kita lakukan ini. Petik 2. Huo Xishen dengan tenang melihat kartu yang dia tunjuk dan bertanya dengan suara yang dalam. Nyonya yakin? Yan Jingyi sangat percaya diri. Petik 2. Huo Xishen kalah di game ini. Masih kalah dari Tan Qing. Tan Qing tiba-tiba merasa bahwa Yan Jingyi adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk membantunya mengalahkan Huo Xishen. Bagaimana bisa kalah? Pasti kalian curang. Wajah Yan Jingyi tampak tidak puas. Petik 2. Yan Jingyi dan Huo Xishen kalah dalam beberapa ronde berikutnya. Semua orang adalah orang yang paling kaya, dan uang untuk bermain kartu secara alami lebih banyak. Hanya dalam beberapa putaran, Huo Xishen sudah kehilangan jutaan. Kakak kedua, aku rasa jangan sampai kakak ipar kedua datang. Huo Zixing merasa sedih. Huo Xishen hanya melirik Yan Jingyi yang sedang bersenang-senang. Petik 2. 672 membunuh orang. Huo Zixing menutup diri. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah, bagaimanapun, kakak kedua, kamu tidak bisa menggunakan keahlianmu. Biarkan aku saja. Sayang, aku pasti akan membiarkanmu dalam permainan ini,
dan aku pasti tidak akan menghasilkan uangmu. Melihat wajah Yan Jingyi yang semakin suram, Zhuang Heng berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayang. Semua uang yang aku menangkan adalah milik Nona Yan. Yan Jingyi menatap mereka dengan curiga. Huo Xishan masih duduk di sini. Benar saja, Huo Xishan merasa sedikit kesal. Ia menarik tangan Yan Jingyi dan berdiri. Petik 2. Nyonya tidak perlu khawatir dengan Tuan Tang dan Tuan Zhuang. Huo Zixing, silakan bermain. Petik 2. Huo Zixing buru-buru duduk, dan akhirnya giliranku untuk menunjukkan keahliannya. Tan Qin menatap kedua tangan yang saling berpegangan. Sepertinya Direktur Huo tiba-tiba menemukan Nona Yan. Petik 2. Aku selalu tahu kebaikan Nyonya. Benarkah? Tan Qin mencibir. Dulu Direktur Huo sepertinya tidak terlalu baik pada Nona Yan. Petik 2. Direktur Tang melakukan perjalanan khusus untuk memprovokasi perselisihan. Tan Qin tersenyum. Tidak berani. Siapa yang berani memprovokasi manajer Huo, dia hanya kasihan pada Nona Yan. Petik 2. Yan Jingyi selalu menganggap Tan Qin sebagai harimau tersenyum. Jika bukan karena dia kaya, dia tidak akan mengundangnya hari ini. Jika Direktur Tang benar-benar ingin mengurus bisnisku, dia harus segera menjadi berlian VIP ya, terbatas 5 tempat. Tan Qin tersenyum jahat dan mengeluarkan korek api untuk menyalakan cerutu. Tentu saja, bagaimana mungkin Tang tidak mengurus bisnis Nona Yan? Suasana hati Huo Xishan tiba-tiba membaik. Nah, dia adalah anggota keluarga. Tao Wei dan yang lainnya sudah datang. Ruangan besar itu sudah penuh sesak. Lantai pertama dipenuhi oleh generasi kedua yang kaya, bahkan ada juga yang bergegas pulang dari luar negeri. Semua orang berpikir untuk melihat rumor nenek Huo dan menemukan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Huo. Begitu makanan disajikan, Zhao Xinchen masuk lagi. Ia berjalan menuju Yan Jingyi dengan ekspresi gugup dan seluruh tubuhnya gemetar. Kenapa kamu gemetar? Aku sangat takut. Zhao Xinchen buru-buru menggelengkan kepalanya. Kak Jin, Tuan Bai ada di sini. Petik 2. Tuan Bai. Tuan Bai yang mana? Yan Jingyi tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu, tetapi Huo Xishan dengan ramah mengingatkannya. Bai Mo Liang. Petik 2. Oh, narsisis yang lebih suka menghancurkan pernikahan dan menolak untuk menghancurkan kuil. Alis tampan itu mengernyit. Aku tidak mengundangnya, untuk apa dia datang? Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, Bai Mo Liang sudah berjalan masuk sendiri. Petik 2. Apa yang salah jika aku tidak menghasilkan uang? Ini adalah kamar pribadi saya. Tuan Bai tidak menerima undangan atau tidak boleh masuk tanpa izin. Ada banyak tempat kosong di lantai bawah. Saya yakin orang-orang itu pasti akan senang. Dia malah membiarkan dia bertarung dengan orang-orang itu. Bai Mo Liang sedikit tidak senang. Ini adalah keramahan Nona Yan. Aku dengar, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, bisa menjadi berlian VIP, tolong Nona Yan buatkan untukku. Setelah itu, Wei Yai duduk. Menjadi anggota Diamond seharusnya cukup memenuhi syarat untuk duduk di sini. Petik 2. Yan Jingyi tidak percaya Bai Mo Liang benar-benar datang untuk bergabung. Ini adalah tipikal orang gila yang berani melakukan apapun untuk adiknya. Sepertinya Nona Yan tidak ingin melakukan bisnisku. Mereka semua mengatakan bahwa bodoh untuk menghasilkan uang. Sikap Yan Jingyi tidak menanggapi dengan baik. Karena aku dan adik Tuan Bai pernah berlibur, aku bahkan tidak suka melihat Tuan Bai. Berlian VIP 3 juta, jika Anda ingin mengisi ulang konsumsi, Anda tetap di sini, dan Anda tidak ingin bolak-balik dari mana. 673 Apakah kalian akan bercerai? 5 juta. Makan jamuan kenegaraan tidak akan mencapai harga ini. Kami, Desa Heiyun, hanya melayani orang kaya, di sini adalah yang terbaik dan termewah. Yan Jingyi menunjuk ke gelas anggur di tangan Bai Mo Liang. Petik 2. Aku membeli botol anggur merah itu dari pelelangan seharga 200.000 yuan. Jika Tuan Bai tidak mampu menjadi anggota, aku akan membayar uang anggur itu untuk pergi. Petik 2. Dia miskin. Hah. Benar saja, dia adalah wanita yang sangat menyebalkan. Jika dia tidak ingin melihat apa yang bisa dia lakukan, apakah dia akan pergi jauh-jauh ke gunung ini? Yan Jin tidak setuju dengan Bai Mo Liang. Ia juga tidak memberikan sikap yang baik. Ia berkata dengan suara yang jahat. Sepertinya Tuan Bai memang tidak punya uang. Tuan Tang akan membayar anggur ini untukmu. Tuan Bai, tolong pergi. Petik 2. Tan Qin yang polos segera menolak. Hubungan kami tidak baik,
tolong bantu dia membayar anggur dan serahkan kepada Direktur Huo. Petik 2. Setelah mengatakannya, dia mengangkat alisnya dan bercanda. Direktur Huo dan adik perempuan Tuan Bai adalah kekasih masa kecil, dan dia membayar dengan sangat tepat. Petik 2. Huo Zixuan memeluk bahu Yan Jingyi dengan sangat tenang. Aku adalah orang yang sudah berkeluarga. Petik 2. Melihat ini, wajah Bai Murliang menjadi semakin buruk. 3 juta yuan, aku masih mampu membayarnya. Hanya saja, aku jelas mendengar dari manajer kalian bahwa anggota berlian hanya 2 juta yuan. Petik 2. Karena aku tidak suka melihat adik Tuan Bai. Permintaan Tuan Bai lebih istimewa daripada orang lain. Hanya satu kasus, Tuan Bai seharusnya merasa sangat terhormat. Petik 2. Bai Murliang ingin mengumpat. Mau tak mau, ia melirik Yan Jingyi. Ia mengenakan gaun kuno berwarna biru danau dengan rambut setengah keriting dan riasan halus di wajahnya. Ia tampak sangat cantik. Terutama ketika ia tertawa, matanya yang jernih berubah menjadi bulan sabit. Bai Murliang tiba-tiba mengabaikan perasaan aneh itu dan memberi isyarat kepada asisten yang menyertainya untuk mengajukan kartu. Yan Jingyi benar-benar senang sekarang. Ditambah dengan generasi kedua yang kaya di lantai bawah, omset hari ini mungkin akan luar biasa. Di bawah ekspresi Tao Wei yang sengaja, berita tentang pembukaan industri utama nyonya muda kedua keluarga Huo juga menyebar ke seluruh internet. Semua orang sedang mendiskusikan tempat ini di mana hanya orang kaya saja yang pergi. Kota yang bisa bermain, dengar-dengar desa Heiyun sangat indah, dan bangunan kuno diukir dengan sempurna. Tidak ada yang bisa ditemukan kecuali listrik. Petik 1. Tatapan mata nyonya muda kedua kami sangat tajam, dan kami telah berinvestasi di kedua film untuk mendapatkan uang. Ah, saya sangat ingin pergi ke desa Heiyun dan meminta hadiah. Petik 1. Mendengar bahwa Raja Aktor Tang dan Zuang telah pergi, bahkan Bai Murliang, pewaris keluarga Bai, adalah saudara kandung Bai Murliang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian berdua. Aku penasaran berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh nyonya muda kedua malam ini. Aku pikir, selain tamu pertunjukan, yang lainnya adalah generasi kedua yang kaya. Petik 1. Diskusi online telah dibuka, dan generasi kedua yang kaya yang berpartisipasi dalam acara pembukaan hadiah besar juga telah memasang foto langsung untuk memamerkan kekayaan mereka dan menunjukkan status mereka. Anda tahu, beberapa predator besar di dunia bisnis telah pergi. Sebulan setelah restoran dan janji kamar di desa Heiyun dijadwalkan, orang-orang kaya yang beruntung mendapatkan kartu anggota mulai pamer lagi. Akhir-akhir ini Yan Jingyi sibuk di desa Heiyun, bahkan dia terlalu malas untuk pulang. Huo Zixing dan Huo Qingyuan sepakat bahwa pasangan ini pasti bertengkar. Pagi harinya, para junior keluarga Huo duduk di atas meja makan, suasana di tempat itu sangat aneh. Kakak ipar kedua sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Apa kalian akan bercerai? Huo Qingyuan melihat makanan favorit di piring dan tiba-tiba merasa tidak enak. 674 kakak kedua dikatakan cinta. Huo Zixuan tidak menjawab, hanya melirik Huo Qingyuan dengan dingin. Zhang Buokuan yang sedang menunggu di samping buru-buru menjelaskan, Nona Vianes jangan asal menebak, bagaimana mungkin tuan muda kedua dan nyonya muda kedua bisa bercerai. Nyonya muda kedua hanya tidak bisa melepaskan karirnya. Petik 2. Kakak ipar kedua tidak ada di rumah, bahkan kedua anjing yang dibesarkan oleh kakak ketiga pun akan menindasnya. Huo Zixuan baru menyadari bahwa Yan Jingyi sudah lama tidak pulang. Setelah selesai makan, dia kembali ke ruang baca dan berinisiatif untuk menghubungi Yan Jingyi. Saat itu, Yan Jingyi sedang duduk di dermaga batu di pintu masuk desa Heiyun untuk menghitung uang. Teknologi semakin maju, zaman semakin berkembang, dan sekarang sebagian besar konsumsi diselesaikan dengan ponsel. Sudah lama dia tidak merasakan kebahagiaan menghitung uang. Ketika Zhao Xinchen hendak memasuki kota, dia memintanya untuk menukar setumpuk uang. Kak Jin, hari ini buka berapa meja? Zhao Xinchen memegang buku catatan itu, dan wajahnya hampir tersenyum. Kelezatan makanan di desa Heiyun kini telah menyebar ke seluruh negeri, dan banyak orang membuat janji setiap hari. Namun, Yan Jingyi telah membuat aturan saat ini, dan jumlah meja yang buka dalam 1 hari berbeda. Buka lantai 1, petik 2. Tapi hari ini, banyak orang yang masuk dalam daftar orang kaya sudah membuat janji. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya. Petik 2 petik 2. Dia tidak punya kesempatan untuk mengajukan kartu anggota.
Dia hanya bisa mengantri jika ingin makan. Petik 2. Ini tidak baik, kalau menyinggung orang-orang itu. Ada beberapa orang yang tidak bisa diganggu oleh keluarga Zhao. Yan Jingyi mengeluarkan uang kertas dan menyerahkannya kepada Zhao Xinchen. Dia menatap matanya yang bingung dan tersenyum. Petik 2. Kak Jin memberi tip adalah hujan merah. Zhao Xinchen dengan cepat berbalik dan berlari. Bagaimana jika dia menyesal harus kembali? Kak Jin benar-benar bisa melakukan ini. Pada saat ini, Zhao Xinchen benar-benar lupa untuk mencari Yan Jingyi. Generasi kaya ini yang hanya tahu menghabiskan uang keluarga memang tidak mengerti apa-apa, namanya pemasaran yang lapar. Tidak peduli apa identitasnya, jika ingin makan di sini, dia harus mengikuti aturan, tidak boleh menangkapnya karena ini. Dia tidak melakukan perbuatan ilegal. Saat sedang berpikir, suara dering telepon berdering tepat pada waktunya. Itu adalah panggilan dari Huo Zixuan. Setelah berpikir sejenak, ketika telepon tersambung, suara merdu orang itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Nyonya tidak kembali hari ini. Yan Yi tiba-tiba menyeringai dan menggoda. Kenapa? Direktur Huo merindukanku. Besok Nyonya Fu menyiapkan pesta teh dan memberitahu Nyonya untuk hadir. Petik 2. Nyonya Fu. Tidak kenal, tidak mau pergi. Petik 2. Huo Zixuan dengan sabar menjelaskan. Istri orang berkuasa di keluarga Fu, Nyonya jangan egois, ada pesta yang harus pergi. Petik 2. Keluarga Fu. Oh, itu Huo Qingyuan, dia juga orang kaya. Generasi muda keluarga Fu belum menikah, bukankah Nyonya Fu seumuran dengan orang-orang yang king? Apa yang menyenangkan? Tidak mau pergi, biarkan Huo Qingyuan pergi. Petik 2. Huo Qingyuan bukanlah istriku. Petik 2. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini benar-benar merepotkan untuk menjadi istrimu. Petik 2. Saya mendengar bahwa wanita kaya itu tidak punya banyak uang. Yan Jingyi langsung punya ide. Petik 2 titik titik titik. Aku akan pergi. Malam ini aku akan tinggal di rumah. Petik 2. Huo Zixuan menutup telepon dengan puas. Sebelum pergi, ia tidak lupa melirik Huo Qingyuan. Kakak ipar keduamu pulang malam ini. Petik 2. Huo Qingyuan dan Huo Zixing saling bertukar pandang. Kakak kedua memang berbeda. Akhir-akhir ini tidak ada syuting film. Untuk menjaga kepopularannya, Yan Jingyi secara khusus mengambil foto cantik dan berjalan ke rumah. Begitu memasuki pintu, dia melihat beberapa saudara perempuan dan saudara perempuan keluarga Huo duduk di sofa sambil menonton TV. Suasananya sangat harmonis. Kakak ipar, hari ini kakak ipar menyatakan cintanya. Petik 2. 675 merasa rakus, lihat saja aku. Yan Jingyi sangat tenang. Oh, ia terkejut. Status Huo Erdok memang pantas untuk diungkapkan. Melihat gadis itu begitu tenang, Huo Qingyuan sedikit bingung. Kakak ipar, apa kamu tidak merasa terancam? Tatapannya menyapu Huo Zixuan dan berjalan ke sofa tunggal untuk duduk. Aku dinyatakan cinta setiap hari. Petik 2. Huo Zixuan akhirnya membuka mulutnya, sepertinya nyonya sangat populer. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat dagunya sedikit. Pria itu terlihat arogan. Petik 2. Setiap hari, ada penggemar yang mengatakan bahwa mereka mencintainya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sarang keluarga Fu ada di luar negeri, dan baru mulai menyebar ke China dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Huo Zixuan tidak terlalu mengenal keluarga Fu. Hanya saja, dengar-dengar keluarga Fu sama dengan keluarga Zhao Xinchen, interiornya sangat kacau. Ketua Fu saat ini, Fu Chaohai, hanya memiliki satu putra dengan istrinya, tetapi sayangnya putra tersebut telah tinggal di luar negeri karena lemah dan sakit. Selain itu, Fu Chaohai masih memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, dan keponakannya juga banyak. Fu Chaohai adalah orang yang bodoh. Yan Jingyi berpikir begitu. Setelah dia mewarisi keluarga Fu, dia menetapkan aturan, dan mereka yang mampu mewarisi posisinya. Jadi meskipun pihak lain bukan putranya, selama dia mampu, dia bisa menjadi pemegang kekuasaan berikutnya di keluarga Fu. Setelah mendengar Huo Zixuan memperkenalkan, Yan Jingyi menarik rambutnya. Petik 2 titik titik titik. Ini seperti keluarga terkenal di zaman kuno. Lalu, apa yang dilakukan kakek Fu untuk melahirkan begitu banyak anak dan memberikan kontribusi kepada negara? Kakek Fu telah menikah selama 3 periode, 6 anak dan 14 cucu. Konon istri ketiga ini baru berusia 37 tahun ini, lebih muda dari kakek Fu yang berusia 40-an, lebih muda dari istri Fu Chaohai.
Fu Chaohai adalah yang tertua kedua dalam antrean, karena bosnya adalah putri perusahaan, yang akan menimpanya. Setelah membaca informasi tentang keluarga Fu, Yan Jingyi terkejut. Petik 2. Dia sudah berusia 40 tahun, jadi dia bisa menjadi ayahnya. Tidak, dia bisa menjadi kakek. Apakah kakek Fu begitu energik? Setelah mengatakannya, Yan Jingyi mendekati Huo Zixuan dan mendorongnya dengan sikunya. Bagaimana kalau kita mencari istri untuk kakek? Gadis cantik berusia 3-40 tahun pasti bergegas datang ke rumah. Selama ada uang, cari orang yang seumuran denganku atau bahkan Huo Qingyuan. Huo Zixuan terdiam. Petik 2. Dia sangat serius. Selama kakek Huo mau, gadis berusia 18 tahun itu bisa menjadi ibu tiri Huo Zixuan. Fu Chaohai sangat sentimental dan kurang kejam. Istrinya Li Mingfang justru sebaliknya. Saat istrinya berhubungan dengannya, perhatikan. Petik 2. Saya ingin mengatakan bahwa Li Mingfang kejam. Yan Jingyi diam-diam mengumpat dalam hati. Siapa yang bisa menandinginya? Apakah anak mereka akan mati? Kalau tidak, orang bodoh akan membuat aturan seperti itu. Petik 2. Sudut mulut Huo Zixuan sedikit berkedut. Fu Chaohai adalah satu-satunya orang di keluarga Fu yang ingin hidup normal. Petik 2. Pantas saja. Yan Jingyi terus membolak-balik data di tangannya. Ketika matanya tertuju pada nama putra Fu Chaohai, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Fu Borong. Anak Fu Chaohai bernama Fu Borong. Huo Zixuan melihat perubahan ekspresinya. Alisnya sedikit mengernyit dan matanya menatapnya dalam-dalam. Petik 2. Apa kamu punya fotonya? Yan Jingyi hampir tidak bisa berkata-kata. Dia baru menyadari bahwa dirinya telah salah tingkah. Petik 2. Huo Zixuan selalu tahu bahwa ia menyukai pria tampan. Ia langsung mengira pria itu gila. Kalau nyonya begitu rakus, lihatlah aku. Dia tiba-tiba bangkit dan melepas jaketnya, lalu membuka kerah bajunya dan memperlihatkan jakumnya yang seksi. Selanjutnya bab 676 lakukan saja sekali lagi.